Irak krisis percaya diri. Graham Arnold bingung tentukan skuad utama Irak. Indonesia bisa manfaatkan celah ini untuk bobol gawang Irak. Lawan kecurangan tuan rumah, Indonesia gunakan jalur langit. Sebelum lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Tonton juga video ini hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sudah di depan mata. Para tim-tim yang akan bertanding sudah mulai berdatangan di kandang tuan rumah yang ditunjuk AFC menggelar pertandingan ini. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ini terbagi menjadi 2 grup. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Indonesia tergabung dalam grup B yang berisikan Arab Saudi, Indonesia, dan Irak. Pada grup B ini persiapan semua tim menjadi sorotan semua pihak. Pasalnya pada grup B ini bisa dibilang kekuatan setiap tim masih merata dan masih mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Tentunya semua tim akan berusaha menjadi pemuncak klasemen, yang mana jika menjadi pemuncak klasemen akan langsung masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan jika menjadi runner-up maka harus berjuang lagi di ronde 5 yang tentunya akan semakin sulit. Dari persiapan ketiga tim ini bisa dibilang persiapan timnas Irak adalah persiapan yang paling amburadul dan bisa dibilang adalah yang paling tidak siap. Menghadapi ronde 4 ini Irak menggunakan pelatih baru, Graham Arnold yang memiliki pengalaman di Piala Dunia. Graham Arnold mampu membawa Australia menuju 16 besar Piala Dunia 2022. Dengan prestasinya ini tentunya Graham Arnold juga diharapkan bisa membawa timnas Irak lolos ke Piala Dunia. Tetapi membawa lolos Irak ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Graham Arnold menghadapi situasi yang susah di timnas Irak. Pasalnya pemain-pemain Irak yang berlaga di liga domestik menunjukkan performa yang menurun. Seorang analis sepak bola Irak, Sami Baht, baru-baru ini mengeluarkan unek-uneknya mengenai persiapan timnas Irak yang terlihat adem ayem dalam penentuan skuad yang akan dibawa ke Arab Saudi. Sami Baht menyawati Graham Arnold yang saat ini sedang gelisah melihat para pemain Irak yang performanya menurun di liga domestik. Tentunya hal ini membuat semua yang terlibat di timnas Irak ini menjadi agak kurang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Graham Arnold jelas merasa tidak nyaman karena performa buruk para pemain Irak saat bermain di klubnya masing-masing, baik yang bermain di liga lokal maupun liga luar, ujar Sami Baht kepada media setempat Win-Win. Situasi ini membuat Graham Arnold susah untuk menentukan skuad utama yang akan berlaga di 2 pertandingan penting ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Graham Arnold dituntut untuk memilih pemain-pemain terbaik dan yang paling siap untuk membela timnas Irak. Tetapi hal itu akan menjadi sangat susah untuk Graham karena para pemain kita terkadang membuat kesalahan-kesalahan konyol pada pertandingan liga kemarin. Ini bisa menjadi ancaman nyata terutama para pemain bertahan kita, imbuh Sami Baht. Ya, memang dari 3 tim yang akan berlaga di grup B ini, hanya timnas Irak yang belum mengumumkan skuad timnas mereka. Arab Saudi dan Indonesia bahkan sudah dari jauh-jauh hari mengumumkan skuad utamanya yang akan bertanding. Dengan belum diumumkannya skuad Irak ini menunjukkan bahwa masih ada konflik yang terjadi di internal tim mereka dan kurang percaya dirinya Graham Arnold dengan pemainnya sendiri. Di bawah kepelatihan Graham Arnold ini, timnas Irak menjadi tim yang bermain dengan permainan agresif yang menerapkan sistem counter pressing. Sebuah sistem yang penerapan dalam permainannya bukanlah hal yang mudah. Pemain harus berusaha merebut bola kembali secepat mungkin setelah kehilangan penguasaan bola. Sistem ini membuat permainan Irak menjadi sangat agresif dan memberikan energi baru di timnas Irak yang sangat menggairahkan. Tetapi sistem yang diterapkan di timnas Irak ini bukan tanpa celah. Jika berhasil merebut bola dan bisa memanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin sistem ini justru akan membuat timnas Irak kewalahan. Pasalnya dengan sistem ini pemain Irak dituntut untuk memiliki stamina yang tinggi dan konsentrasi sepanjang 90 menit. Tentunya celah ini bisa dimanfaatkan timnas kita untuk mencetak gol dan mengalahkan mereka pada akhirnya. Dengan sistem yang baru diterapkan oleh Graham Arnold ini, para pemain masih beradaptasi dan masih belum menunjukkan permainan yang konsisten. Pasalnya, Graham Arnold baru 4 kali memimpin timnas Irak dengan hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sebuah hasil yang tidak bisa dijadikan patokan kekuatan Graham Arnold. Dengan sistem ini juga Graham Arnold masih menebak-nebak dan kesusahan memilih pemain yang cocok untuk menerapkan sistem ini dengan baik. Celah-celah ini yang tentunya harus benar-benar dilihat oleh Coach Patrick dan benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain kita untuk mencetak gol dan mengalahkan Irak.
Meskipun terlihat susah, bukan tidak mungkin ketika kita tidak membuang-buang peluang, kita bahkan bisa menang telak dari Irak, sekalipun peringkat Indonesia dan Irak di FIFA terpaut jauh. Pada dasarnya kekuatan tim yang ada di grup B ini bisa dibilang cukup merata. Meskipun secara peringkat terpaut jauh, tetapi jika kita melihat permainan ketiga tim ini, perbedaan kualitasnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang selevel. Hal ini tentunya membuat persaingan di grup B menjadi semakin seru. Ketiga tim ini akan berusaha saling mengalahkan satu sama lain demi satu tempat di Piala Dunia. Meskipun di atas kertas kualitas ketiga tim ini bisa dibilang sama, tetapi dalam sebuah pertandingan sepak bola, kualitas bukan menjadi jaminan utama sebuah tim akan meraih kemenangan. Terkadang ada hal-hal non-teknis terjadi yang bisa membuat situasi pertandingan bisa berubah dengan cepat. Hal-hal non-teknis ini sangat sulit untuk dihindari oleh timnas kita, karena itu adalah faktor dari luar yang sangat susah dikontrol. Seperti contohnya adalah mengenai wasit yang terkadang memihak salah satu tim. Ketika wasit telah memihak salah satu tim, maka bisa dipastikan semua keputusan yang ia buat hanya akan menguntungkan salah satu pihak. Dari desas-desus yang ada, hal-hal non-teknis ini sebenarnya sudah terlihat menjelang pertandingan ronde 4 ini. Meskipun sudah terlihat, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak untuk merubah beberapa keadaan. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha menampilkan permainan yang terbaik dan tidak lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini juga yang dilakukan oleh para punggawa timnas dan ofisial timnas. Para punggawa dan ofisial yang beragama Islam menyempatkan waktu untuk menunaikan ibadah umroh sebelum fokus melakukan persiapan pertandingan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ya, Indonesia akan bermain di Jeddah, Arab Saudi. Momen ini dimanfaatkan punggawa timnas dan ofisial untuk ibadah umroh, sekaligus memanjatkan doa di depan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah umat Islam sepanjang zaman agar bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan ditunaikannya ibadah umroh ini semoga bisa membawa berkah bagi para pemain dan ofisial yang melakukannya, serta bagi seluruh tim agar bisa menampilkan permainan terbaik, dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan utama yaitu bermain di Piala Dunia. Jika sudah menggunakan jalur langit langsung kepada Yang Maha Kuasa, siapa yang bisa melawan? Semoga semua hal-hal non-teknis yang ada bisa teratasi dan perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia bisa lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Maju terus Garudaku!